Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julia Ramadeni, NIM G00236087, kelompok A10. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi dari ketiga saya yang terdiri dari area broadband dan fungsinya, lalu tractus piramidalis dan ekstrapiramidalis, lalu anatomi encephalon dan medulla spinalis, anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya, lalu ada circulus arterius subsulesi, juga jalur pengantar mulai dari perjalanan sinar penuh melalui anatomi media refrakta hingga ke otak, lalu sama otot mata yang berperan dalam menggunakan dua mata, juga perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis, dan yang terakhir modalitas syaraf cranialis. Langsung saja yang pertama yaitu area Brodmann. Nah, jadi pada awalnya itu sebenarnya area Brodmann. Kenapa kok dinamakan area Brodmann? Jadi Brodmann sendiri itu merupakan nama seorang ahli dari Jerman. Jadi dia itu dulu sekitar abad 20, yaitu memetakan otak menjadi 52 bagian. Jadi dia memberikan nomor di beberapa wilayah di otak dari 1 sampai 52, dan dia itu memetakan tersebut berdasarkan fungsinya. Nah, jadi langsung saja. Jadi untuk area-area tersebut itu tuh dia bakal berhubungan dengan berbagai macam fungsi seperti kayak fungsi sensoris, terus sentrasi, kontrol motorik, dan kognisi. Lalu langsung aja yang pertama di area 4. Jadi di area 4 ini merupakan area motor primer. Nah, jadi area motor primer sendiri maksudnya itu dia itu fungsinya untuk mengatur gerakan volunter atau sadar di daerah wajah dan ekstremitas kita. Nah, dia itu berkaitan dengan tractus piramidalis gitu. Nah, apabila terjadi kerusakan di sini itu namanya paresis gitu. Selanjutnya ada area 6 yaitu motorik sekunder. Jadi di area motorik sekunder itu dia yang menunjang si area 4. Jadi dia itu berkaitan dengan tractus ekstrapiramidalis. Jadi semisal eh, memegang kacamata. Nah, jadi ketika kita memegang kacamata ini tuh kerjanya area Broadband 4 waktu kita memegangnya, jadi motorik primernya. Sedangkan si kacamata ini, dia tuh dibiarkan agar tidak jatuh, itu tuh yang bekerja itu area Broadband 6, gitu. Itu motorik sekundernya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu area 123 atau 312 biasanya, yaitu area sensorik primer. Jadi area sensorik primer ini, dia yang kayak, apa namanya, mengenali sumber, terus kayak misalnya kayak ada nyeri, terus kayak perubahan suhu, terus eh aba tekan gitu. Terus untuk di bawahnya ini kan ada area 43 ya. Nah, area 43 ini merupakan area gustatorik. Jadi dia itu yang mengenali rasa melalui indera pengecapan. Selanjutnya area apa lagi ya? Area 445 dulu deh biar urut. Jadi di sini di bawahnya 6 ini ya. Area 445. Nah, dia itu area Broca. Nah, area Broca ini jadi dia itu merupakan area bicara motorik. Jadi di area Broca itu nanti kalau terjadi lesi di area ini, dia itu bisa membuat seorang itu bisa paham dari isi pembicaraan, tapi dia itu nggak bisa merespon. Jadi dia itu merupakan afasia motorik. Tuh. Nah, beda lagi dengan area 39, 40 sama 22, area Wernicke ini. Jadi dia itu merupakan area bicara sensoris. Jadi dia itu yang kayak mengolah, memahami interpretasi bahasa, bisa secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi kalau di area sini tuh, dia orang itu nggak bisa paham isi pembicaraan, tapi dia tuh bisa berbicara. Jadi antara respon yang dia berikan dengan pembicaraan itu gak nyambung gitu, gak selaras. Lalu untuk selanjutnya ada area auditori sekunder.
Sekunder itu yang dua-dua, jadi dia tuh masih area vertikal. Jadi kalau terjadi kelainan di situ, itu tuh namanya masih vertikal, akasia vertikal gitu. Nah, terus ada si auditori primer. Kalau auditori sekunder yang dua-dua tadi itu kan dia buat interpretasi. Nah, terus kalau primernya yang mana? Jadi kalau untuk primernya sendiri itu dia yang part 1 dan part 2 di sini, dekatnya sini. Jadi dia itu auditori primer. Jadi dia menangkap suara gitu. Jadi kalau ada kerusakan ya gangguan pendengaran. Jadi yang ditangkapkan jadi berkurang. Lalu untuk area selanjutnya yaitu ini di sini di 17 visual primer. Jadi untuk visual melihat terus nanti didukung sama 18-19 area visual sekunder yang buat mengenalinya. Baik, eh, juga karena di sini visual sekunder berarti yaitu berhubungan dengan misal kalau ada kelainan itu bisa terjadi buta warna. Jadi dia itu masih eh, bisa melihat, tetapi dia itu nggak bisa mengenali benda apa itu. Soalnya kan dia ada gangguan di eh, melihatnya gitu kan. Selanjutnya adalah traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Nah, jadi si traktus piramidalis sendiri itu apa? Jadi dia itu merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder tadi yang di area 4 sama 6 tadi. Ya, itu dia itu bakal berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di eh, korteks medula dia di cornua anterior medula spinalis untuk efrenya. Jadi kita skip aja ke sini dulu. Nah, jadi penjalarannya itu dia awalnya dari eh, motor area primer tadi ya, yang area 46 tadi. Jadi di konteks cerebri, habis itu dia akan turun ke kornu posterior. Kornu posterior si kapsula interna. Nah, di bagian posterior ya, soalnya motorik. Nah, selanjutnya dia akan turun ke di bagian tengahnya mesencephalon. Habis itu dia akan turun lagi ke bawah tengah di pons. Terus selanjutnya dia akan melalui bagian ventral si medula oblongata. Nah, di sini eh, dia tuh bisa menyilang decoratio Jadi dia bisa ke tractus corticospinalis lateralis atau ke di sini tractus corticospinalis anterior. Jadi kalau yang menyilang itu yang lateral, kalau yang lurus itu ke anterior. Habis itu dia akan berlanjut ke cornu anteriornya si medula spinalis. Nah, di sini efeknya beda ya, kalau ini ke skeletal muscles di bagian distal sistem limbik. Kalau di sini kan di trunkus dan proksimalnya sistem limbik. Nah, terus kita balik lagi. Jadi, tadi kan yang traktus piramidalis itu kan yang si, apa namanya, area 4. Nah, sedangkan kalau area 6 itu, dia yang ekstrapiramidalis kan, yang mempertahankan, yang penunjangnya. Nah, jadi, eh, yaitu untuk mengendalikan si aktivitas motorik tadi gitu. Nah, dia itu terdiri dari apa aja, yaitu di sini ada tractus vestibulospinalis, yaitu dia untuk keseimbangan dan tons otot. Terus ada reticulospinalis tractus, ada lateral dan medial di sini, yaitu eh, kalau yang ini, yang medial itu, yang lateral itu dia dari medula oblongata. Nah, terus ini tractus tectospinalis, yaitu dari awalnya dari mesencephalon terus ke medula spinalis. Nah, jadi untuk si Traktus estapiramidale sendiri, dia tuh kalau di neonatus, dia tuh belum bisa berkembang sempurna. Makanya eh, bayi itu kan dia kurang bisa menggenggam sesuatu gitu kan. Ya, itu tuh juga karena traktus ekstrapiramidalisnya belum berkembang dengan sempurna. Baik, selanjutnya adalah anatomi encephalon dan medula spinalis. Ini yang pertama encephalonnya. Jadi encephalon itu secara biologisnya dia itu dibagi dari 3 bagian kan. Yaitu ada prosencephalon atau forebrain, mesencephalon sama romencephalon. Di mana prosencephalon sendiri yaitu nanti jadi ini
minggu ke-3 ke-4 ya embrio. Nah, selanjutnya dia nanti bakal si prosencephalon tuh jadi telencephalon, diencephalon, kalau mesencephalonnya mesencephalon, tetap probencephalon jadi metencephalon sama mielencephalon, di mana nanti pas ketika minggu ke-5 dia itu si telencephalon itu akan berubah jadi cerebrum, diencephalonnya jadi thalamus, hipotalamus, terus mesencephalonnya jadi midbrain, metencephalonnya jadi pons, sama cerebellum. Kalau mielencephalonnya sendiri itu dia jadi medula oblongata. Itu di minggu ke-5 ya. Baik, selanjutnya ini tuh merupakan ensefalon potongan horizontal ya. Jadi kita bisa melihat di ensefalon yang seperti saya jelaskan tadi, kita skip di sini dulu. Di sini tadi ada telencephalon dan cerebrum, terus ada di ensefalon ada thalamus, hipotalamus, sama epitalamus. Di sini thalamus, hipotalamus, lalu ada tadi midbrain, terus ada pons sama cerebellum ya tadi, terus yang terakhir ensefalon yang medula oblongata. Ini untuk anatomi secara garis besarnya seperti itu. Kalau kita ini pertama, jadi di sini tuh dia tuh kan ada kayak lipatan-lipatan gini kan. Nah, tahu dia tuh di sini ada sulkusnya atau alurnya, terus di sini tuh ada kayak riginya. Nah, kalau yang alurnya itu namanya sulcus, kalau rigi-riginya itu namanya gyrus. Nah, jadi kita lobusnya dulu, di mana lobusnya dulu. Jadi yang pertama itu ada lobus frontalis. Jadi lobus frontalis itu di sekitar sini, ini lobus frontalis sampai sini deh ya. Nah, sekitar sini. Habis itu ada lobus parietalis. Lobus parietalis. Habis itu di depan, sekitar depan di sini lobus occipitalis. Lobus occipitalis. Habis itu yang bagian tengah sini dia temporalis. Habis itu yang ini dia lobus. Oh, di sini tuh insula. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang frontalis tadi di sini eh, dia itu ada gyrus presentalis di sini, itu ada gyrus ini ya frontalis inferior yang di bawah. Terus jadi inferior tuh dia dibagi pars-parsnya sih, ada pars triangularis, orbitalis, ada yang opercularis. Terus kalau yang superior yang di sini. Terus kalau yang medius di bagian sini garis frontalis medius. Nah, terus kalau yang konsentralis itu dia udah termasuk ke parietalis, lobus parietalis. Terus kalau yang parietalis sendiri dia ada juga gyrus parietalis superior. Ini dia termasuk sama gyrus parietalis inferior juga. Nah, jadi dia itu nanti yang gyrus parietalis superior sama inferior itu nanti bakal dipisahkan sama sulcus intraparietalis. Terus setelah itu ada yang temporal. Yang temporal ada gyrus temporalis superior, superior yang sini. Terus ini ada sulcusnya. Terus gyrus temporalis medius. Terus inferius. Ini ada sulcus temporalis inferius. Nah, terus eh gyrus yang temporalis habis itu jadi ada ini ya occipitalis. Jadi di sini tuh ada incisura preoccipitalis, terus dia ada polus occipitalis itu. Jadi sebenarnya gyrus occipitalis superior sama inferior kalau yang occipitalis. Dan nanti dipisahkan sama sulcus occipitalis lateralis. Nah, terus jadi nanti tuh sebenarnya di dalamnya itu dia ada lagi bagian yaitu eh limbikus. Jadi nanti harus dibuka dulu. Jadi gyrus cinguli, gyrus parahipokampalis, terus ada area subkalosis sama formasia hipokampi. Itu untuk yang gyrus dan
sulcusnya lobus lumbriculus. Jadi kan tadi kalau yang ini kan polus occipitalis, nah kalau yang sininya yang polus frontalis. Terus ada lagi dia tuh si lobus insulae, insula. Jadi dia di dalamnya itu ada gyrus longus insula, gyrus brevis insula, terus ada sulcus centralis insula yang misahkan nanti si gyrus longus dan brevis insula. Terus ada sulcus circularis insula yang dia tuh nanti bakal ngelilingin si gyrus insula sama lumen insula. Terus untuk selanjutnya yang diencephalon, untuk ini tadi di Sobota ya sumbernya, soalnya juga Sobota juga. Kalau untuk diencephalon itu eh dia kan tadi ada talamus, hipotalamus, terus juga ada epitalamus. Oh ya juga ada subtalamus sih sebenarnya. Nah, jadi di hipotalamus tuh yang ini. Sebentar. Nah, macet. Jadi yang ini hipotalamus ya. Jadi terus yang sini tuh kan yang talamus. Jadi talamus itu dia tuh di kanan dan kirinya si ventriculus tertius. Nah, dia tuh jadi talamus tuh ada yang dexter sama sinister. Yang nanti tuh dia dihubungkan sama si adesio interthalamica. Nah, dia fungsinya untuk apa? Dia tuh kayak stasiun. Jadi dia tuh relay station di cortex cerebri gitu. Jadi semua pusat si sistem sensorik itu bakal di sana. Tapi kecuali yang si olfaktorius. Soalnya kan dia harus apa namanya cepet ya. Jadi dia langsung nggak perlu ke talamus gitu. Jadi untuk talamus, terus abis itu dia tuh ada nuklai-nuklainya sebenarnya ada nuklai antara talami, medianus, medialis, talami, terus nuklai saturalis sama posterior. Terus eh untuk selanjutnya ada subtalamus ya. Jadi kan ini talamus. Terus nanti tuh kan sebenarnya di bagian inferiornya talamus itu dia ada si subtalamus gitu. Jadi sub itu kan di bawah, jadi dia itu di inferiornya talamus. Terus ada epitalamus. Epitalamus itu jadi dia ada nucleus subbenularis sama glandula pinealis. Kalau yang glandula pinealis itu dia yang itu menghasilkan si melatonin. Tuh, ini resensusnya ya. Ini yang glandulanya nih. Nah, terus eh hipotalamus di sini dia itu kan di lateralnya si ventriculus tertius di bagian superiornya chiasma opticum. Nah, jadi dia itu yang mengendalikan fungsi vital tubuh. Terus nanti untuk selanjutnya yang mesencephalon. Nah, jadi untuk mesencephalon sendiri dia ada jadi ada ini ya, bentar. Mas. Nah, jadi di sini tuh apa namanya peduncle cerebri ya, yang terdiri dari corpus cerebri, di situ ada tegmentum mesencephaly. Ini ya, jadi peduncle cerebri itu nih, corpus cerebri, tegmentum mesencephaly, itu namanya pedunculus cerebri. Nah, terus di sini kalau ini kan tegmentum ya. Nah, kalau yang ini dia tuh namanya tectum. Terus kalau yang bulat ini tengah ini namanya aquaductus mesencephaly. Terus karena ini hitam ya, dia tuh namanya substansia nigra. Ingatnya aja gitu. Ingat-ingatnya substansia nigra. Kalau yang di sini itu dia fossa, fossa interpeduncularis. Fossa interpeduncularis. Terus jadi untuk substansia nigra dia kan ada yang pars reticular sama pars compacta. Jadi dia tuh yang neuron yang nggak berpigmen kayak yang compacta, yang reticularis. Kalau yang compacta ini, compacta itu dia yang eh,
yang itu ya, melanin yang dia nanti bakal dia tuh merupakan si hasil sampingnya si dopamin. Nah, sedangkan si ini dia tuh yang hubungkan antara si ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Di situ eh, kita ke pons. Jadi pons itu yang ini ya. Kita pakai slide ini aja. Jadi di pons itu kalau yang nampak anterior itu namanya basilaris pontis. Kalau yang nanti yang di belakang dorsal itu pars tegmentalis pontis. Nah, di pons sendiri dia itu kan di sini ya. Dia tuh tempat keluarnya nervus cranialis 5 trigeminus, habis itu 6 yang ini obtusen, facialis 7 sama 8 ya facialis sama yang vestibulococlearis 8. Ini dia tempat keluarnya di pons. Selanjutnya eh medulla oblongata. Nah, kalau yang di medulla oblongata ini dia itu ya apa namanya? Tempat keluar nervous. Oh ya, dia tuh kalau yang medulla jadi kalau yang medulla oblongata itu ini dia terlihat tampak depannya. Terus ini dia tuh kayak di bagian belakangnya, kayak kelihatan belakang. Nah, jadi di sini tuh dia kelihatan si piramisnya. Terus ini oliva. Nah, terus di sini tuh ada sulcus, sulcus ventral lateralis. Nah, terus di sini yang tengah ini ada visura mediana anterior. Terus di sini ada ticusatio pyramidalis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus, nah jadi piramis itu dia adalah penonjolan karena desakan dari si tractus piramis. Kalau oliva di sendiri dia tuh penonjolan karena desakan dari nucleus orificarius yang bagian inferior. Terus kalau yang sulcus ventrolaterales dia tuh dilewati sama ini nervus vagus, sulcus ventrolaterales tuh. Terus eh jadi dia yang lewat di yang apa keluar keluar di medula oblongata itu ada dari nervus karotid 8 berarti yang 9 sampai 12. Jadi di nanti kita bahas lebih lanjut yang nervus-nervusnya. Terus untuk selanjutnya adalah baik selanjutnya ada cerebellum ya. Jadi untuk cerebellum sendiri di sini ya, ini kan terlihat pedunculus cerebralis superior, terus di sini pedunculus cerebralis inferior, di bagian sini pedunculus cerebralis inferior. Ini superior, di sini tadi pedunculus cerebralis medius, yang inferior yang bawah. Nah, jadi sebenarnya cerebellum itu dia ada bagian-bagiannya, ada si cerebellum, ada paracerebellum, ada neocerebellum. Jadi kalau si cerebellum itu ada nucleus fastigius. Kalau yang si paleocerebellum itu ada emboliformis sama si nucleus globosus. Terus kalau yang si neocerebellum itu yang nucleus dendritus. Lalu untuk selanjutnya kita ke nah jadi kita lanjut ke medulla spinalis ini saya zoom. Nah jadi eh, pembesaran di medulla spinalis itu ada dua ya. Dia itu ada intimacentia cervicalis dari si C3 sampai di sini T2 itu namanya intimacentia cervicalis. Terus abis itu kalau yang klimaksnya itu dia di yang ini C6. Nah, abis itu kalau yang si intimacentia yang lumbales itu dia dari T10 sampai L2. Ini T10 sampai L2. Nah, dia itu yang paling besar klimaksnya itu yang di Meracalis 12. Nah,
Terus di sini tuh juga ada namanya conus medullaris. Terus kalau yang ini itu namanya cauda equina. Jadi dia tuh yang buntutnya ya, di radius lumbalis et sacralis. Kalau yang conus medullaris itu dia yang ujung inferiornya si medulla spinalis yang kayak kerucut. Tuh. Eh, bentar. Jadi kalau di zoom nggak bisa laser. Jadi tadi ya di sini intumescence cervicalis, sebenarnya di C6, terus yang lumbalis itu yang paling besar di 12. Nah, terus di sini juga ada di sini cauda equina sama conus medullaris. Jadi medulla spinalis itu kayak gitu ya. Jadi dia tuh kebalikannya sama yang si di cerebellum. Jadi dia itu yang ininya itu tuh yang apa namanya si base meternya itu yang di tengah tuh. Oh, tadi kan yang di sini ya. Nah, jadi dia tuh ada struktur eksternal sama struktur internalnya. Jadi di sini tuh substansia brevisnya yang tengahnya ada kalium sentralisnya, terus di substansia albanya. Nah, di kalium sentralis itu nanti eh, gitu ya. Sebenarnya jadi di tengah nanti itu tuh dia bakal ada LCS sampai ke ventriculus terminalis. Nah, jadi kalau si substansia alba sendiri dia itu bakal dibagi. Jadi kalau untuk substansia alba sendiri dia ada funiculus posterior terdiri dari ini funiculus nasal sama cuneatus. Lalu ada funiculus lateralis sama funiculus posterior. Anterior ding. Tadi kan ini posterior yang ini. Gitu. Terus kalau itu tadi struktur internal. Kalau ekstranya dia ada ini sudah mediana anterior. Terus kalau yang belakang itu sulcus, sulcus mediana posterior. Terus ada sulcus anterolaterales. Nih, anterolaterales. Di sekitar sini. Sama posterolaterales berarti ya posterolaterales. Di sini ya. Itu. Dia mereka tuh kalau yang posterolaterales itu buat yang kompetitornya si radix afferent. Kalau yang motorik yang anterior. Nih, yang radix anteri. Radix motorik atau radix anteri. Sudah, selanjutnya ke anatomi nervus cranialis dan tempat keluar. Baik, di sini ini kita dari yang tempat keluarnya di basis krani dulu ya. Nah, jadi si nervus pertama olfactorius itu tuh dia tempatnya di foramina peribosa osis ethmoidalis. Nah, jadi dia tuh di sekitar sini ya mungkin. Nah, terus abis itu yang kedua itu yang motoris opticus. Nah, nerve opticus yang di sini, di kanalis opticus. Nah, terus oculomotoris itu yang di sini, yaitu di eh, visura orbitalis superior. Jadi dia di visura orbitalis superior itu dia ada banyak ya. Jadi ada nervus oculomotorius, nervus trochlearis, terus ada ophthalmicus itu ada abdusen juga di visura orbitalis superior itu. Nah, terus ini ya abdusen. Setelah itu ada lagi foramen rotundum. Nah, foramen rotundum itu di ini tempat keluarnya nervus maxillaris ini nama abang gua. Terus kalau yang foramen ovale itu yang nervus mandibularis apa di cabang 3. Nah, setelah itu ada meatus austicus internus. Nah, dia itu tempat keluar dari nervus facialis di sini. Terus juga vestibulo cochlearis, cochlearis.
Terus abis itu kalau yang foramen jugularis di sini itu dia buat keluarnya glossopharyngeus, vagus sama accessorius. Terus ini ya accessorius. Terus abis itu kalau yang di kanalis condylaris BH itu nggak terlalu ditemukan, itu nervus hypoglossus. Itu. Itu yang tadi yang di basis kranii. Nah, terus selanjutnya yang di sini cerebrum electroencephaly. Jadi untuk yang terus di bulbus olfaktorius, kalau yang nervus dulu kan di chiasma opticum. Nah, terus kalau oculomotoris itu di fossa interpeduncle. Kalau yang trochlearis di caudal colliculus inferior. Kalau yang trigeminus di si apa namanya brachium pontis, ini kan pontis, brachium pontis. Selanjutnya kalau yang abdusen itu yang di sulcusnya si bulbus spontinus, sulcus bulbus spontinus. Itu untuk yang facialis dia di apa namanya angulus cerebellopontinus. Yang sebelah juga sama, sebenarnya deket ya nih. Habis itu yang ini apa namanya glossopharyngeus, vagus ini yang sterolateralisnya. Kalau yang lateralisnya yang hipoglossus. Baik, selanjutnya baik selanjutnya Circulus arteriosus Willis ya. Jadi di sini, jadi Circulus arteriosus Willis itu fungsinya untuk apa? Yaitu dia tuh yang memberikan si aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak tuh. Jadi dia tuh buat melindungi kalau ada iskemik gitu kan, kalau ada kerusakan gitu, nanti dia tuh bisa terbackup lah. Kalau di Zoom nanti nggak bisa kelihatan. Jadi pokoknya intinya tuh dia letaknya di sini ya, yang ini udah ada highlight hijaunya, jadi tuh kayak gitu. Nah nanti kalau di apa namanya kayak dipisah sama si bagian apa namanya itunya tinggal udaranya aja itu jadi seperti ini. Nah jadi awalnya kan ini ya, jadi kan awalnya arteri cerebral posterior ini dari apa namanya arteri dari sini dulu ini arteri vertebralis ya arteri basilaris pontis sini jadi arteri cerebral posterior. Nah di sini kan ada arteri cerebri media. Nah dia itu akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah sedangkan kalau di bagian sini itu kan arteri kok apa namanya cerebri anterior. Nah mereka itu dihubungkan oleh si ini arteri communicans anterior. Seperti itu. Gampangannya seperti itu. Selanjutnya, jalur penglihatan. Jadi untuk jalur penglihatan itu kan awalnya pinggiran cahaya dia tuh masuk ke mata melalui kornea dulu. Lalu dia itu si kornea itu membantu untuk memfokuskan si cahaya. Nah, lalu akhirnya si kornea itu kan dia bening ya. Dia lanjut ke pupil. Jadi pupil itu yang ininya. Kalau iris itu yang ininya, kalau pupil itu kayak lubangnya gitu loh di bagian tengah. Kalau iris kan yang pinggirnya itu kan. Nah, pupil uh, lewat pupil. Jadi si iris itu dia itu yang mengatur si cahaya itu jumlah cahaya yang bakal masuk ke mata. Lalu dia bakal difokuskan oleh lensa mata. Terus nanti uh, dia bakal jatuh tepat di retina itu dari lensa sedikit jatuh ke retina. Itu yang apa namanya tadi media refrakta ya. Nah setelah itu setelah di retina dia tuh di retina tuh mengandung sel-sel fotoreseptor di mana dia tuh nanti akan mengubah cahaya jadi sinyal listrik gitu. Kan fotoreseptor itu ada sel batang massa gitu itu ya. Kalau yang apa namanya kerucut itu kan yang buat terang-terang, kalau yang batang buat yang monokrom yang di pelajaran fisika gitu. Nah, terus eh, kemudian si sinyal listrik itu nanti bakal dikirim ke otak dikirim melalui nervus opticus kan. Jadi di sini nih. Dia dari nervus opticus nanti ngilang di optikus chiasma opticus terus ke tratus opticus ke lateral geniculus of thalamus terus dilanjutkan ke radiasio opticus terus ke ini apa cerebral cortex
Jadi ini ya, dari di sini tadi, yang temporal itu dia bakal ditangkap nasal. Nah kan yang nasal tuh bakal ditangkap sama temporal, di persilangan. Nah kan tuh yang di chiasma, nanti kan di bawah nih, di bawah di sini nerve opticus, terus ke chiasma opticum ngilang, di mana yang nasalnya yang ngilang. Jadi yang temporalnya tuh enggak, seperti itu. Nah, jadi si tractus opticus yang bagian kanan itu dia tuh membawa informasi lapang pandang kiri dari masing-masing kedua mata. Dan juga sebaliknya. Jadi yang tractus kiri itu membawa informasi lapang pandang kanan dari masing-masing kedua mata gitu. Nanti lanjut ke lateral gemiculatum nucleus ophthalmus, lalu radiatio optica, terus dilanjutkan ke apa namanya si pira, pira apa primary visual cortex itu untuk dipersepsikan. Di area 17 ya tadi area primer, visual primer. Nah, itu. Terus ini tadi udah juga, lalu selanjutnya otot mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Nah, jadi untuk otot-ototnya itu ini udah ada gambarannya sebenarnya. Baik, nah jadi di sini tuh eh ya di sini kan ada musculus levator palpebrae superioris. Jadi itu ibunya itu di ala minor os sphenoidalis canalis opticus. Nah, Nervusnya di tarsus superior, cutis palpebra superior. Dia itu inervasinya oleh nervus 3. Nah, dia itu untuk apa mengangkat palpebra superior. Tuh. Nah, terus selanjutnya dia uh, musculus obliquus superius. Itu obliquus superius di apa origonya di os sphenoidalis ya. Nah, di itu apa namanya? Nanti insersinya tuh mulai alus sebrosus sclera, lalu insersinya ke sclera di inervasi oleh nervus 4. Tuh, jadi obliquus superior tuh yang ini. Nah, terus eh, ada obliquus inferius. Itu origonya di inferior orbit dan insersinya itu di sclera. Untuk vaskularisasinya di oleh nervus 3. Ya kalau yang levator palpebra itu dia kan buat mengangkat palpebra superior. Terus kalau yang obliquus superior itu untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Terus kalau yang tadi yang obliquus inferius itu dia yang ini. Jadi untuk adduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Terus rectus superius. Nih, nah itu tuh origonya halus tendinous communis. Sama jadi rectus superius, inferius, terus medialis. Ini kan lateralis. Terus sama medialis. Nah itu tuh mereka semua sama di halus tendinous communis. Terus nanti insersinya sclera. Sclera. Nah, jadi inervasinya itu oleh nervus 3 juga. Kalau yang rectus superius tuh ini untuk adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kalau yang inferior itu untuk adduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kalau yang medialis itu untuk adduksi. Terus kalau yang lateralis itu untuk abduksi ya. Ini abduksi ya. Itu nervus 6 ya kalau yang lateral. Kalau yang sebenarnya inferior sama medius itu yang nervus 3. Selanjutnya, perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi sebenarnya di sini tuh bisa dilihat dari apa namanya? Pertama tuh bisa dilihat dari segmennya. Jadi dari segmennya kalau simpatis itu pokoknya eh thoracolumbar. Kalau yang parasimpatis itu yang craniosacral. Terus untuk lokasi preganglionnya itu cornu lateral tendon mediolateral collateral medial spinalis, segmen medial spinalis, segmen T1, L2 thoracolumbar, lalu kalau ganglia trunkus simpaticus atau ganglion vertebralis kalau yang simpatis. Kalau yang parasimpatis itu nukleus saraf kranial 3, 8, 9, 10, dan substansia grisel medial spinalis segmen S2 sampai S4 menuju ke ganglion terminalis.
Untuk panjang akson itu kita bisa lihat dari sini. Jadi, ya kalau yang simpatis kan fight or flight. Kalau parasimpatis itu yang rest and digest, kayak yang bener-bener chill gitu. Kalau yang simpatis itu kayak yang tegang. Terus untuk neurotransmitternya, untuk simpatis itu kan acetylcholine untuk yang preganglian, terus yang ininya tuh kan norepinephrine. Jadi dia di sini tuh preganglionnya tuh lebih pendek daripada postganglionnya untuk panjang aksonnya. Sedangkan kalau yang apa namanya parasimpatis tuh dia panjang yang preganglion daripada postganglion, dan mereka itu neurotransmitternya hanya acetylcholine aja. Terus untuk selanjutnya nih yang rangkumannya tadi, terus modalitas syaraf radialis. Jadi yang seperti yang udah aku jelaskan tadi, di sini uh, untuk nervousnya, jadi untuk tempat keluarnya tadi kan udah, kalau untuk modalitas-modalitasnya itu jadi ada 7 tipe modalitas. Jadi tuh nanti tuh kayak yang beda tuh yang spesial. Jadi kayak awalnya tuh kan general bisa gini. Jadi general somatic efferent, terus yang kedua general apa namanya visceral efferent. Jadi somatic visceral, general somatic efferent, general visceral efferent, lalu spesial kita ganti spesial, spesial visceral efferent. Terus habis itu lanjut ganti lagi afferent. Jadi general visceral afferent, spesial visceral afferent, terus general somatic afferent, spesial somatic afferent, terus yang 8 nggak ada ya, itu 7. Nah, jadi sebenarnya tipe-tipe itu tuh apa sih? Jadi kalau general somatic afferent, berarti kan efferent kan itu ya apa namanya motorik, somatik berarti untuk otot-otot skelet. Terus general berarti umum gitu. Jadi kalau cara membedakannya untuk mudahnya itu kita lihat dari arah rangsangnya dulu. Jadi apakah aferen atau eferen. Kalau dari pusat ke dari organ ke pusat saraf itu aferen. Kalau eferen itu dari saraf ke efektor gitu. Terus kalau untuk rangsangan sendiri itu ada dua, yaitu ada generik sama spesial. Kalau general, general itu kan umum. Kalau spesial itu lebih ke kayak dia kayak indera-indera apa namanya panca indera gitu. Jadi dia kayak mata, terus telinga, hidung, lidah gitu. Sama derivat dari arcus brachialis. Terus eh, dari asal-usul organ yang menerima ada visceral sama somatik. Kalau visceral itu yang derivat endoderm, kalau somatik yang ectoderm. Jadi kalau somatik tuh ya kayak mata, telinga tadi, kulit, terus ada lidah, terus juga ada otot jantung sama skelet. Kalau yang visceral itu lebih ke kayak otot-otot mimik, pembuluh darah, terus ada laring-faring gitu. Terus jadi setelah dilihat seperti itu, kita langsung ke ini aja. Nah, jadi misal nih, Faktorius. Faktorius kan itu ya, apa namanya? Jadi kita coba misal ini, Faktorius. Nah, Faktorius itu kan dia membau ya, smelling. Nah, berarti spesial dong karena dia kan membau. Terus eh, karena oh ya kita lihat dari aferen-aferennya dulu. Karena dia kan membau itu kan berarti dari organ ke apa namanya? Saraf. Ke pusat ya. Berarti aferen. Terus habis itu spesial. Terus yang dipengaruhi organ yang visceral tadi apa namanya? Yang eh, derivat endoderm kan. Jadi ya SPA. Terus misal optikus, tikus, dia kan melihat berarti spesial. Terus melihat itu kan berarti dari organ baru ke otak berarti aferen. Terus dia visceral apa somatik. Kalau somatik itu kan derivat ectoderm pada mata telinga tadi. Berarti diapanya yang somatik SSA gitu. Terus bisa lagi uh, vestibulocochlearis. Vestibulocochlearis kan ini apa? Seimbangan.
telinga kan, Vestibulum ocularis, berarti kan spesial. Terus aferen, soalnya dia dari sini baru ke pusat. Terus abis itu dia berarti visual apa somatik? Somatik, soalnya dia kan telinga ya, vestibulum ocularis. Tuh, terus misal yang aferen deh, aferen dari eh trochlearis, trochlearis, trochlearis. Dia itu kan berarti untuk eh trochlearis itu untuk menarik bola mata ke atas. Nah, menarik itu kan berarti dari pusat dulu baru ke organ, berarti eferen. Terus dia itu kan eh tetap dah, jadi dia tuh masuk ke general. Terus misalnya apa? Somatik. Misalnya dia somatik. Itu jadi makanya BSA. Itu. Terus untuk yang lain-lain ya bisa di logika atau mungkin bisa dihafalkan gitu bisa. Jadi kalau faktorus SVA, Multicus SSA, Akumulatorus GSE, GVE, Trochlearis GSE, Scaminus SVE, GSA, Abducens GSE, Facialis GVE, SVE, SVA, GSA, Vestibulocoralis SSA, Gus Varius GVE, SVE, GVA, SVA, GSA sama kayak Fagus, kalau untuk Acentralius SVE, Hipoglossus GSE, General, Somatic, Afferent. Itu. Selanjutnya, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.